Rektor Persatuan Sejarah Institut Sarjana Bukasati Teguh Padang hadirin dimohon berdiri. Maka sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Institut Santi Buana ke-1 tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri. Yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. LLDK wilayah 11 yang kami hormati PJ Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Ketua DPR Bengkayang, yang kami hormati Kapolres Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Dandim Kabupaten Bengkayang, yang kami hormati Ketua Yayasan Santo Yohanes Salib, yang kami hormati Senat Institut Santi Buana, yang kami hormati Ketua Perguruan Tinggi dalam satu Yayasan IKAS Santo Yohanes Salib, yang saya hormati para dosen, tenaga kependidikan, karyawan Institut Santi Buana, dan yang berbahagia, keluarga, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati, dan yang dimuliakan para wisudawan, wisudawati yang pada hari ini akan diwisudakan. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Rajubata. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan penyertaannya, sehingga pada hari ini di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul walaupun dalam jumlah yang dibatasi dan mengikuti protokol kesehatan dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi keluarga Institut Santi Buana atau yang lebih dikenal keluarga Amarian untuk merayakan wisuda angkatan pertama tahun ini. Hadirin dan para wisudawan yang saya hormati, secara khusus para wisudawan berhasil melalui satu tahapan pendidikan yang telah siap menyandang gelar sarjana sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Dan para wisudawan hari ini akan dicatat di dalam sejarah Institut Santi Buana sebagai wisudawan angkatan pertama.
dengan jumlah 19 orang dari 2 program studi manajemen dan kewirausahaan. Jadi hari ini adik-adik adalah mahasiswa generasi awal yang menempuh pendidikan tinggi di Institut Santi Buana ini. Maka dengan kalian diwisudakan, kalian menjadi bagian dari kalangan sarjana di bidang ilmu manajemen dan kewirausahaan. Dan penyelenggaraan wisuda pada pagi ini merupakan sebuah seremonial yang menandai perubahan status Anda. Tidak lagi disebut sebagai mahasiswa. Setelah ini, kalian sudah menyandang sebagai barisan para sarjana-sarjana. Tetapi perlu para wisudawan ketahui bahwa gelar kesarjanaan bukanlah segalanya. Kelulusan ini bukan pula akhir dari tujuan kalian belajar. Justru ini semua baru merupakan awal dari perjalanan hidup kalian yang sesungguhnya. Kalian akan menghadapi persoalan-persoalan dunia kerja yang lebih nyata dan lebih kompleks. Kalian harus berani menghadapi kenyataan hidup dengan terus belajar mengembangkan diri dimanapun kalian berada. Maka saya mengajak para wisudawan untuk yakin dengan berbekal apa yang kalian miliki saat ini, dengan niat yang tulus dan jujur, dengan pembinaan yang selama ini dilakukan di Institut Santi Buana, baik pembinaan akademik maupun pembinaan soft skill, pengembangan karakter, dan itu kalian bawa ke tengah masyarakat menjadi sesuatu yang berharga. Ingatlah selalu pada orang tua yang telah mendukung saudara hingga pada hari ini diwisudakan. Dan juga saya berpesan pada hari ini kepada wisudawan angkatan pertama ini, ingatlah alma matermu. Selanjutnya bekerjalah dengan keras dan bersungguh-sungguh. Tunjukkan integritasmu, tunjukkan amanatmu di tengah masyarakat, dan kami semua, nusa bangsa, gereja, ataupun masyarakat luas, menanti baktimu. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, pada tamu undangan, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan 1-2 hal soal keberhasilan atau berkat yang diterima oleh Institut Santi Buana. Bahwa pada tahun ini, pada tahun 2020 ini, yang sebelumnya disebut Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santi Buana, melalui SK dari Kementerian, maka terjadi perubahan bentuk menjadi Institut Santi Buana dengan penambahan 2 prodi baru, yaitu PGSD, S1 PGSD, dan S1 Teknologi Informatika. Kita beri tepuk tangan untuk kerja keras dari panitia. Lalu pada tahun ini juga, Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Santi Buana naik peringkat klaster dari binaan menjadi madya. Kita beri tangan atas kerjasama dari para dosen yang telah menyumbangkan hal-hal yang baik dalam pengembangan Santi Buana. Lalu soal pengabdian masyarakat juga mendapat nilai memuaskan dari kementerian. Ini satu periode yang sangat bagus yang kita dapat pada tahun ini. Dan juga yang lebih menggembirakan, lulusan pertama tahun ini, wisudawan angkatan pertama ini, yang jumlahnya 19 orang, dengan mendapatkan IPK 3,0 ke atas. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada wisudawan itu. Mereka sangat memberikan yang baik, dan nilainya 3,0 ke atas. Itu berarti suatu prestasi yang perlu kita banggakan. Ya. Dulu waktu mereka datang pertama, culun-culun, kecil-kecil, ya sekarang mengembang, ya. Jadi ya mengembang terus ya. Ini satu kemakmuran, tidak hanya dalam bidang akademik dan juga secara fisik. Para saudara-saudari hadirin, orang tua, para tamu undangan yang saya hormati.
Sebagai penutup, perkenalkan saya atas nama Institut Santi Buana. Sekali lagi menyampaikan selamat propisia kepada seluruh wisudawan, para orang tua atau wali wisudawan, serta menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para dosen, tenaga kependidikan, karyawan Institut Santi Buana atas kerja keras, atas dukungan yang telah membantu pendidikan kepada para wisudawan pada hari ini. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pendiri Institut Santi Buana ini, Romo Dr. Yohanes Indra Kusuma CSE, yang telah merintis sejak awal supaya Institut Santi Buana ini ada di Kabupaten Bengkayang ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah atas dukungannya kepada Institut Santi Buana hingga sampai saat ini bisa melahirkan wisudawan angkatan pertama. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, para orang tua asuh yang sudah sejak awal mendukung perkembangan Santi Buana ini. Dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas budi baik saudara-saudari dengan balasan yang berlipat ganda. Maka sebagai akhir kata, saya ingin menutupnya dengan sebuah pantun untuk para wisudawan. Janji bertemu jangan ditunda. Ada pertemuan tak usah berdaya. Selamat kepada semua wisuda. Semoga sukses dalam berkarya. Adil Katalino, Bajuramin Kak Sauga, Basengan, Kajubat. Yang saya hormati, Kepala Kapolres, walaupun tempat kita sekarang di hubungan pun yang kokoh dan mendidikan, namun ketika kita bisa menjadikan diri kita dihargai, menjadikan diri kita seberharga dan seindah berlian, maka saya yakin kita akan tetap dicari, diingati, dan juga dihargai oleh siapapun yang melihat kita. Bisa dipastikan ketika kita ditemukan oleh seseorang yang sekedar singgah atau melewati tempat di mana kita berada, kita akan dipungut dan dipindahkan ke tempat yang lebih indah dan mulia. Karena sebutir berlian, tetaplah sebutir berlian. Dimanapun kita ditempatkan, dia akan tetap berharga dan mulia. Hadirin yang terhormat, demikianlah kata sambutan dari saya sebagai wakil dari wisudawan dan wisudawati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati para hadirin sekalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sambutan dari pendiri Yayasan Santo Yohanes Sawit kepada Romo Dr. Yohanes Indra Kusuma, CSE, kami persilakan. Saudara-saudara terkasih, pertama-tama saya ucapkan propisia atas wisuda pertama dari Institut Santi Buana ini, yang merupakan satu rahmat dan karya Tuhan yang sangat indah. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua penerima dan penjasa yang ikut membantu terbangunnya kompleks Universitas Institut Santi Buana ini. Terima kasih kepada Anda semua, terima kasih juga kepada semua dosen-dosen, para frater, suster yang ikut mengelola ini. Terima kasih semuanya kepada Anda semua yang melakukan ini. Dan bagi para mahasiswa yang sudah lulus, yang tadi wisuda hari ini, harapan saya bahwa Anda semua nanti keluar dari sini dapat melaksanakan apa yang cita-cita Santi Buana ini, yaitu mengasihi Allah dan menjadikan dia dikasihi. Dan inilah cita-cita, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Allah, dan saya kira hanya dengan mengenal Allah sungguh-sungguh orang menjadi bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih,
terima kasih atas Anda ini, dan harapan saya supaya ke depan ini Posyandu Buana semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di Kalimantan, tapi tidak hanya di sini, tetapi di semua tempat lain juga. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih. Sambutan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Obaja, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, kami persilahkan. Yang terhormat Kepala LLGT Wilayah 11 Kalimantan, yang terhormat Ketua Yayasan Yohanes Talib, yang terhormat Rektor Institut Santi Buana dan semua jajarannya, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, yang terhormat pejabat dari pemerintah daerah yang hadir, yang saya hormati orang tua dari atau wali dari wisudawan dan atau wisudawati yang hadir bersama-sama dengan kita, yang kami kasihi adik, bapak atau ibu, mungkin adik-adik, wisudawan dan wisudawati yang telah menunaikan tugasnya dengan baik. Pertama kali kami ingin mengucapkan salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya ingin mengucapkan juga Adil Katalino, Determin Kasaruga, Pasenaka Jebatu. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita yang boleh menghadirkan kita secara bersama-sama di sini. Terlebih lagi kepada perguruan tinggi ini yang hadir dengan cara dan kehendak Tuhan sendiri untuk berkiprah di sini dan memberikan kekuatan bersama-sama kita di sini. Karenanya Tuhan pasti baik. Hari ini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, Pak PJ Bupati belum bisa hadir. Beliau memberikan hormat dan salam yang sesungguhnya kepada pihak yayasan dan kepada pihak rektorat di sini bersama dengan jajaran. Karena ada pertemuan dan menghadiri suatu acara bersama dengan uskup kita di Anjungan. Karena itu beliau menugaskan kami untuk menyampaikan sambutan beliau. Itu sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan ini dan mohon dimaafkan dengan baik dan dengan suci. Hari ini kita menyaksikan pertama kali dan tadi dilaporkan juga bahwa dulu dia sekolah tinggi. Mungkin beberapa tahun dia sudah menjadi institut. Mungkin beberapa tahun dia menjadi universitas. Karena itu bagi pemerintah daerah tidak lain. Tidak ada bermaksud untuk menolak dan tidak ada bermaksud untuk mengepikan siapapun pejabat yang ada
sebagai penanggung jawab di daerah ini adalah dengan sesungguhnya memberikan dukungan yang kuat, bersatu padu dan bersatu hati bersama-sama dengan perguruan tinggi ini, agar kedua ini sama-sama menjadi terang dan garam dunia. Tidak mungkin dunia ini bisa baik kalau dia tidak anak-anak Tuhan, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi bangsa dan negaranya sendiri. Kita semua telah diperintahkan, jadilah anak-anak terang dan garam dunia di mana kita semua berada. Saya percaya tanggung jawab ini tidaklah ditepikan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi kami menyambut baik dari dulu dan seterusnya terhadap perguruan tinggi ini bersama-sama dengan yayasannya. Dan mungkin kalau kita mendengar apabila selentingan dari para pejabat tertentu atau warga negara Kabupaten Bogor ini, kalau seandainya ada yang tidak berkenan menerima Santi Buana di sini, mohon dimaafkan. Walaupun daripada 280 manusia ini semua diterima untuk tidak terima. Tapi cara kelembagaan, apakah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Kabupaten Kaya, saya tak pernah dengar untuk tolak itu. Terakhir kemarin memang adalah kita melakukan MOU untuk bersama dengan dia. Universitas tersebut, Universitas Santi Buana, tak lama lagi ini pasti naik lagi. Jadi dulu bersama-sama lanjutkan lebih dalam untuk meneruskan daripada kehadiran ini. Yang terakhir, terima kasih kepada pihak rektorat dan pengurusnya atau jajarannya yang telah memberikan didikan bagi anak-anak kita. Jadi banyak dari pekerjaan, tapi saya dengar tadi ada banyak sudah mulai dari saya tidak sebut luar ya, saudara-saudara kita kekasih. Mungkin Bapak Suluka mana Sintang Bapak dia sudah datang. Tadi saya tanya terakhir berapa orang tahun 2019 ada berapa lebih. Itu baik begitu. Mungkin saya percaya para ibu bapak dosen telah menjadi baik dengan didikan semua ini dan semua jajaran daripada universitas ini telah sehat bersama-sama dengan kita untuk membangun. Terima kasih atas didikannya para anak-anak kita ini. Dan apabila pemerintah daerah kami khususnya mungkin ada sikap-sikap yang tak memadai, membuat kita sedikit hubungan mungkin karena dulu salah gangguan cukup perizinan dari pada saat itu. Seperti sana yang hutan itu sekarang sudah dibolehkan untuk diusulkan kembali sama-sama warga sendiri nanti mati di sana karena tidak susah. Yang dulu mungkin hanya persepsi saja di dalam, tapi sekarang sudah diperkenankan. Tinggal urusan bersama-sama itu cukup kita ukur dan itu bawa ke pemerintah daerah itu diperkenankan karena ya usul tersebut secara parsial dengan tata ruang kita. Jadi saya rasa tidak adalah yang menolak itu karena aturannya seperti itu kita sama-sama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadir kata lima bercermin ke Saluga Pasingaka di Bapak PJ Bupati Bengkayang Tertanda Johannes Budiman SCP MSc. Terima kasih. Sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Udiaksa, Profesor Sains, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adil Katalino, Baturamin Kasaruga, Basanget Kajobata. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Bengkayang, bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati Ketua Senat beserta anggota, Rektor, beserta Wakil Rektor, beserta jajaran di Institut Santi Buana Bengkayang. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, orang tua dari para wisudawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, saya memohon maaf. Yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati semuanya. Alhamdulillah, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan ridho dan hidayahnya jualah kita bisa menghadiri acara wisuda yang pertama Institut Santi Buana Bengkayang ini. Walaupun baik secara luring maupun daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengajak, mari kita berdoa, semoga COVID-19 yang sedang melanda wilayah kita ini, negara kita ini, segera berlalu, dan kita semuanya, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, keluarga kita, terhindar dari wabah tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak pejabat bupati atau yang wakili, hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas diwisudanya para wisudawan pada hari ini. Mudah-mudahan acara wisuda pada hari ini merupakan awal kesuksesan kalian. Pak Ahmad pergi ke Pulau Derawan, Pak Yoga dan Ibu Ida pergi jalan-jalan. Selamat kepada semua wisudawan, semoga wisuda ini awal kesuksesan kalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kemudian saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Badan Penyelenggara Institut Santi Buana ini karena atas peran dari Badan Penyelenggara Yayasan, maka angka partisipasi kasar di Indonesia ini bisa mencapai 34%. Masih sangat rendah. Dibandingkan negara tetangga, misalkan Filipina sudah 55%, Vietnam sudah 60%, Singapura 78%. Kalau Korea Utara dan Jepang sudah 98%. Jadi kita jauh tertinggal. Nah, bisa dibayangkan jika seandainya tidak ada peran perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh yayasan ini. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dari badan penyelenggara ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Institut Santi Buana karena baru saja mendapat perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Kemudian tadi juga dilaporkan bahwa penelitian itu dari binaan menjadi madya. Kemudian di bidang pengabdian masyarakat juga mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas partisipasi Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan dosen semuanya yang ada di Institut Santi Buana ini. Kemudian pemerintah juga dalam kabinet ini telah menggaungkan adanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ada 3 hal dari kebijakan itu yang bisa kita ambil
agar institut kita ini bisa berkembang dengan lebih baik. Yang pertama adalah program studi yang bukan program studi, institusi yang terakreditasi A atau B itu bebas membuka program studi. Syaratnya ada 3, yaitu mempunyai kerjasama dengan pihak dunia usaha dan dunia industri, kemudian penyusunan kurikulum, dan yang ketiga, dunia industri dan dunia usaha tersebut menjamin untuk menjadikan alumninya bisa bekerja di tempat mereka. Kalau ada syarat itu, maka perguruan tinggi bebas untuk membuka dan menutup program studi sendiri. Nah, oleh karena itu, karena Institut Santi Buana ini baru, maka segeralah untuk melakukan akreditasi institusi agar mendapat peringkat peringkat sangat baik ataupun B. Kemudian yang kedua, program pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah akreditasi otomatis. Jadi asalkan kecukupan dosen itu cukup, kemudian rasio dosen dan mahasiswa itu tidak lebih dari 60, dan tidak ada laporan masyarakat tentang penyelenggaraan, keberatan tentang penyelenggaraan program proses belajar mengajar di institut ini, maka akreditasi itu bersifat otomatis diperpanjang. Jadi tidak perlu lagi repot-repot mengusulkan, kita tunggu saja. Yang penting kita jaga kecukupan dosennya, rasio dosen mahasiswanya, dan tidak ada laporan masyarakat tentang proses belajar mengajar kita. Kalau sudah demikian, maka kita pasti otomatis diperpanjang akreditasinya. Yang ketiga itu adalah mahasiswa dibebaskan untuk belajar di luar program studi selama 3 semester. Jadi ini merupakan kewajiban dari Institut Santi Buana untuk memfasilitasi mahasiswa agar mahasiswa bisa berkegiatan di luar program studinya. Apakah dia menempuh studi di program studi yang sama, atau tapi di universitas lain, di perguruan tinggi lain, ataukah di program studi yang berbeda. Misalnya manajemen, dia ingin ambil di program studi kewirausahaan, itu boleh 1 semester. Tetapi 2 semester itu boleh di luar perguruan tingginya. Inilah makna dari Merdeka Belajar itu. Nah, ini bagi institut wajib hukumnya untuk memfasilitasi ini. Bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa harus menjadi SKS di dalam transkripnya nanti. Itu yang ketiga. Jadi mudah-mudahan kampus Merdeka Belajar ini bisa diimplementasikan di Institut Santi Buana ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya saya ingin berpesan kepada para alumni. Jadilah alumni yang berkarakter. Alumni yang berkarakter ini adalah alumni yang mempunyai ciri yang khusus, yang unik. Apa itu? Misalnya tangguh, tidak mudah putus asa, disiplin. Itu yang harus dilakukan oleh alumni, khususnya di Institut Santi Buana ini. Kemudian yang kedua, jadilah alumni yang berkapasitas. Alumni yang berkapasitas ini artinya kita dimuati oleh apa? Oleh ilmu pengetahuan, oleh keterampilan. Dan para wisudawan sudah dibekali oleh para dosen di Institut Santi Buana ini pengetahuan dan keterampilan. Tetapi jangan cukup sampai di situ sebagaimana sambutan oleh wakil wisudawan tadi. Ini bukan merupakan akhir dari pembelajaran, tetapi awal dari menempuh dunia nyata. Sehingga
Berkapasitas di sini kita selalu mengisi sehingga pengetahuan kita up to date, sehingga kita bisa berkapasitas. Dan yang ketiga, kita mampu berdaya saing. Jadilah alumni yang berdaya saing. Alumni yang berdaya saing tadi adalah kita harus lebih dari alumni lainnya. Sesama alumni Institut Santi Buana juga boleh bersaing, tetapi bersaing yang sehat. Agar apa? Misalnya ada kawan bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris, supaya kita bisa berdaya saing, kita lebih daripada yang lain, kita bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan bahasa Jerman, misalkan. Seperti itu seterusnya. Sehingga ketika alumninya berkarakter, alumninya berkapasitas, dan alumninya berdaya saing, maka saya yakin seperti yang diharapkan oleh Ketua Yayasan tadi, maka Institut Santi Buana ini akan menjadi institut perguruan tinggi yang jaya, dan semakin jaya. Terakhir, saya ingin berpesan kepada alumni, tidak ada kesuksesan itu tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Dan tidak ada kesuksesan itu tanpa doa orang tua. Oleh karena itu, bekerja keraslah, berjuanglah, dan mintalah restu dari orang tua. Maka kalian yakin akan menjadi orang-orang yang sukses dan membawa Institut Santi Buana semakin jaya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Adil Katalino, Bacarmen Kasuruga, Basengat Kajobata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Janji ini sudah. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kami alumni Institut Santi Buana. Semoga Tuhan senantiasa membantu dan memberkati. Semoga Tuhan senantiasa membantu dan memberkati dalam melaksanakan janji wisuda Institut Santi Buana. Dalam melaksanakan janji wisuda Institut Santi Buana. Kepada para wisuda dipersilakan duduk kembali.